Cek teman-teman, suara saya sampai ke tempat kalian belum ya? Boleh cek sound? Dengar, Pak. Nyampai, Pak. Tapi agak ya. Oke, bentar ya. Bentar, saya coba cari koneksi deh. Oke. Nanti kalau di selama sesi kuliah kalau tiba-tiba suaranya keputus, kalian boleh buka mic ya, atau jadi grup juga bisa. Siap, Pak. Biar saya bisa notice. Kebetulan karena di tempat saya barusan hujan, jadi sinyalnya terganggu sama hujan dan mendung di sore ini. Oke, kita ada berapa sih ini jumlahnya? Sebentar. 39. Ini teman-teman yang ikut berapa? 32. Masih nunggu 7 orang. Sambil mulai aja kali ya. Boleh nggak ya? Buat awalan hari ini teman-teman on cam. Gelap, Pak. Nggak apa-apa ya. Yang gelap hanya cuacanya aja. Masa depan cerah ceria. Oke, tip. Nggak apa teman-teman ya. Mumpung ini kalian kuliah perdana kali ya. Karena kita nanti bisa jadi nggak setiap hari Jumat sore kuliahnya itu pakai sinkron video conference. Jadi mumpung perdana, saya kan sangat senang kalau teman-teman juga bisa on cam. Entah bentuknya kalian lagi kotak-kotak, lagi ngapain aja di manapun kalian berada. Nah, sudah mandi dari bagian debur nggak apa ya. Saya tak minta izin merekam kuliah sore hari ini teman-teman karena sebentar. Slide saya mana ya? Slide saya. Ketemu nih kayaknya. Ini teman-teman nih kalau satu bentar. Ini ber-39 jatuhnya sama terus nggak? Grupnya sama terus kan kalian? Gimana, Pak? Grup jadwal KRS-nya. Iya, sama, Pak. Sampai semester kan? Oke, sip. Ini berarti total berapa SKS 24 semester ini? Iya, 24, Pak. Sip. Terima kasih Noval. Bentar ya. Saya tak menyiapkan slide-nya dulu. Sudah muncul kah, guys? Sudah, Pak. Nah ya, jadi saya tak minta izin untuk merekam kuliah hari ini. Ini biar tetap saya tunjukin, biar saya tahu kalau presentasinya masih berjalan. Saya tak merekod untuk sore hari ini dulu, teman-teman. Sambil nunggu berapa? 2 orang lagi. Oke, saya awali sore hari ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman di sore hari ini. Pertama kali saya meminta maaf karena harusnya kan kita mulai jam 15.30 gitu ya. Mana lagi ini kuliah perdana, tapi kebetulan karena tadi jam 3:30 persis belum selesai keperluan, jadi saya mundur 15 menit dari jam 15.30. Nah, bagaimana teman-teman tahu gitu ya, di mata kuliah kita ini kan otomatis dari bahasa di pertemuan perdana biasanya itu kan ada perkenalan sama kontrak kuliah gitu ya. Tapi saya itu kok pingin banget mengantarkan sekilas tentang gambaran kita otomata dan dari bahasa itu konsep dasarnya kayak mana. Karena
selain slide judul dan terima kasih, bentar ada yang mau join. Selain judul dan halaman sampul dan terima kasih, ada beberapa pembahasan yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Setidaknya selama 14 kali pertemuan ke depan termasuk hari ini gitu ya, kita dapat gambaran seluruh rangkaian kurang lebih mata kuliah ini kayak mana, termasuk dari konsep-konsep umum yang nanti teman-teman perlu pelajari itu ada apa saja. Mata kuliah ini wajib gitu ya, jadi teman-teman untuk bisa sampai ke 144 SKS dan gelar Eskom gitu ya, semoga dalam 3,5 tahun teman-teman bisa menyelesaikan gelar Eskom kalian, ya lulus dengan ijazah maksudnya ya. Salah satunya adalah otomatis dari bahasa, jadi mau nggak mau mata kuliah adalah wajib. Dan sebetulnya mata kuliah ini adalah mata kuliah yang dasar teman-teman. Kalau boleh tahu nih, dasar-dasar komputasi itu di semester berapa? 2, 3? 1, Pak. Semester 1, Pak. Oh, semester 1? Semester 1 ya, berarti awal sekali. Oh, mungkin ada yang sudah yang 1 kali ya. Masih ingat nggak yang kalian pelajari apa aja dulu? Kalau boleh tahu, cerita aja, karena kita akan belajar komputasi. Jadi, mumpung ada kalian yang masih ada di sini. Dia masih ingat? Dia masih ingat nggak? Sistem bilangan di situ ada nggak ya? Sistem bilangan belajarnya di rangkaian logika digital, Pak. Saya rasa. Lupa kali ya, karena masih ada yang diingat nggak? Yang saya ingat tuh web, Pak. Malah bahas web, Pak. Dulu web. Iya. Oke. Sip. Kalau bahas tentang komputasi gitu pernah nggak ya di dasar-dasar komputasi? Daskom itu juga belum kali ya. Microsoft Access. Walah, sampai ke situ toh ternyata. Saya pikir dasar-dasar komputasi itu isinya ya menjelaskan tentang apa itu komputasi dan teman-teman yang lainnya gitu. Jadi saya agak sedikit santai sih inginnya, karena otomata ini teman-teman dia sangat dekat sama yang namanya teori komputasi. Bahkan di beberapa instansi tertentu ada yang menyamakan otomata itu adalah teori komputasi. Nah, jadi kalau teman-teman sudah pernah belajar dasar komputasi sih, harapan saya kita punya gambaran yang lebih mudah untuk dipahami hari ini gitu ya, dibandingkan kita harus belajar dari awal sampai dengan selesai. Tapi ya enggak apa-apa, karena ini masih perkenalan gitu ya, kita akan belajar tentang konsep dasar apa itu otomata dari bahasa. Di dalamnya teman-teman akan belajar tentang komputasi ya. Jadi kita mau belajar tentang otomata dulu nih ya. Sebetulnya otomata itu contohnya ada sangat banyak gitu. Salah satunya itu ada lift gitu ya. Kebetulan kayaknya ini teman-teman 2020 rata-rata ini kan belum pernah kuliah tatap muka kalau nggak salah sejak awal pandemi gitu ya. Jadi atau mungkin pernah, lupa saya ya, pandemi itu mulai tatap muka kalian kapan. Oke. Jadi saya mau menjelaskan tentang otomata dulu gitu ya. Selain otomata, teman-teman akan belajar tentang teori komputasi dan konsep bahasa. Nah, ini bahasan kita hari ini teman-teman. Jadi tentang teori otomata, kemudian berkaitan erat dengan teori otomata adalah teori komputasi, dan kita akan mengakhiri sesi sore ini dengan konsep bahasa. Secara ringkas karena minggu depan kita juga akan masih belajar tentang apa itu konsep bahasa secara lebih detail lagi, gitu ya. Nah, diawali dari sejarah gitu ya. Menurut orang sejarah itu bikin orang jadi bijaksana. Jadi secara harfiah, secara literatur, otomata itu berasal dari bahasa Yunani automaton gitu ya. Ini kalau dibaca menurut pakar itu bacanya adalah automaton. Mungkin benar gitu ya, karena belum pernah saya coba di Google Translate. Otomata itu artinya adalah self-making atau self-acting. Jadi dia bisa bekerja sendiri gitu ya. Karena otomata itu nanti diserap menjadi kata dalam bahasa Inggris gitu ya, menjadi automation, to automate gitu ya, yang artinya sesuatu yang bisa bekerja sendiri tanpa ada pengawasan atau intervensi dari manusia atau orang-orang di sekitarnya. Nah, masih dalam sejarah nih teman-teman gitu ya, karena kita baru perkenalan dulu nih biar tahu cikal bakalnya dulu kayak mana.
otomata itu dulu banyak diteliti oleh para matematikawan, gitu ya, ilmuwan yang memang disiplin utamanya berkaitan dengan matematika, yang mana objek pertama yang mereka teliti itu adalah mesin, gitu. Nah, mesin-mesin itu kemudian mereka pelajari bukan hanya dari bentuknya, tetapi juga dari teori bagaimana mesin itu bisa bekerja, ya. Jadi bukan hanya sekedar bentuk fisiknya, tapi bagaimana cara mesin itu bisa bekerja, itu juga mereka pelajari, ya. Dan menurut teori, ini dikenal di tahun 1900-an, gitu ya. Jadi pada abad ke-20. Nah, kalau kita ada di ranah informatika, dan salah satu alasan kenapa tadi saya di awal itu nanyain tentang dasar komputasi itu pernah dibelajar atau belum, itu karena materi di teknologi informasi itu nggak akan pernah jauh dari teori komputasi dan teori otomata. Bahkan sistem komputer atau komputer yang sekarang sudah menjadi superkomputer secanggih itu pun dasarnya sebetulnya adalah otomata. Ya, semua sistem gitu ya, nggak cuma ngomongin komputer, sistem yang diskrit ataupun kontinu ataupun hybrid dari keduanya itu juga bisa dimodelkan oleh teori ini. Jadi teori ini sebetulnya adalah sebuah pemodelan dari fungsi atau teori matematika. Nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi gitu ya. Di sini disebutkan bahwa semua bentuk sistem, entah itu diskrit atau kontinu itu bisa dimodelkan gitu. Kalau saya nggak salah, teman-teman ini kemarin sudah belajar matematika diskrit sama apa ya? Sama kalkulus kalau nggak salah, ya, kalkulus yang kurang lebih 4 sama 4 SKS kali ya. Nah, di situ teman-teman bisa mengamati tuh ya, yang dipelajari dalam matematika diskrit itu apa aja, yang dipelajari dalam kalkulus itu apa aja, gitu. Nah, objek-objek yang di dalamnya berupa data-data yang diskrit itu nanti akan masuk dalam sistem diskrit, ya. Dan sementara data-data yang kontinu itu nanti akan teman-teman gunakan untuk mempelajari yang disebut dengan sistem kontinu. Teman-teman kayaknya pernah belajar statistik dan probabilitas kali ya, mencari peluang diskrit sama peluang kontinu. Nah, misalkan peluang diskrit itu kalau teman-teman belajar peluang muncul dadu bermata 6 misalkan, itu ada berapa? Atau kalau teman-teman belajar peluang tentang ini koin gitu ya, koin yang mukanya 2 gitu ya, kalau nggak kepala ya ekor atau sejenisnya, itu juga masuk dalam ranah peluang diskrit. Nah, hal-hal yang membahas tentang semua data-data diskrit itu nanti masuknya dalam sistem diskrit. Sementara objek-objek yang dipelajari di dalamnya menggunakan data-data kontinu itu disebut sebagai sistem kontinu. Misalkan nih ya, teman-teman masih ngomongin statistika probabilitas gitu ya. Teman-teman diminta untuk mencari berapa banyak peluang munculnya seseorang mahasiswa, TI misalkan ya, yang IPK-nya adalah 2,75 misalkan. Nah, kalau dengar peringatan kayak gitu, kan kita harus tahu banyak data nih ya, 2,75 itu kan munculnya kan bisa banyak banget gitu ya. Sementara IPK itu rentangnya dari 0 sampai dengan 4,0. Terus harus juga melibatkan di dalamnya jumlah mahasiswa TI itu ada berapa banyak. Jadi itu salah satu contoh teman-teman data yang berupa data kontinu. Nah, biar teman-teman masih mengulas atau mengingat lagi nih, karena ini bukan pokok bahasan kita sebetulnya ya, diskrit dan kontinu, alangkah baiknya teman-teman mereview materi tentang perkenalan di matematika diskrit sama kalkulus. Itu salah satu contohnya aja sih ya, bahwa semua model-model yang di dalamnya menggunakan sistem diskrit dan kontinu itu juga bisa dimodelkan oleh teori ini. Kenapa kita ngomongin model sebetulnya ya? Karena ya otomata ini sebetulnya teman-teman dia itu adalah sebuah mesin yang bekerja secara sekuensial. Artinya dia bisa bekerja kalau berurutan, memiliki fungsi untuk menerima input dan akan menghasilkan output apabila dan dia bisa memiliki penyimpanan. Dari input dan output itu, kemudian luarannya itu adalah berupa sebuah keputusan, ya. Keputusannya diambil setelah inputnya diproses menjadi output. Kemudian otomata ini, gitu ya, tadi saya sebutkan bahwa dia sekuensial. Sekuensial itu berarti cara kerjanya adalah sistematis, teman-teman. Gitu ya. Dia tidak bisa lompat-lompat atau melewati langkah-langkah yang sudah ditentukan untuk menghasilkan sebuah solusi.
kok ngomongnya kayak teknis banget gitu ya. Coba sekarang kita kenalan secara lebih lanjut lagi dengan otomata itu apa. Saya ingin garis bawahi bahwa mesin ini adalah berupa mesin abstrak, teman-teman. Kenapa mesin abstrak? Nanti kita bahas secara lebih lanjut lagi, gitu ya. Tadi saya sebutkan bahwa ya mesin ini adalah mesin abstrak karena dia sebetulnya bukan mesin fisik. Kalau di sejarah tadi menyatakan bahwa otomata itu dulu diteliti oleh para matematikawan itu digunakan untuk mempelajari bentuk fisik dari sebuah mesin dan bagaimana cara mesin itu bekerja. Nah, biar tahu bagaimana sebuah mesin itu bekerja, orang-orang kemudian mencoba untuk memodelkan, gitu ya. Oh, model matematika untuk menyelesaikan masalah itu kayak mana? Model sebuah mesin untuk bisa menghasilkan sebuah output yang benar itu kayak mana, gitu. Nah, kalau kita ngomongin model matematika, gitu ya, model matematika atau model aja dulu deh. Model ini dia sebetulnya bukan hanya dalam ranah matematika. Kalau teman-teman RPL udah pernah ambil belum? Semester ini, semester kemarin barangkali? RPL? RPL semester ini, Pak. Semester ini ya? Oh, berarti belum sampai jauh kali ya. Nah, di RPL teman-teman, nanti akan ada materi yang namanya pemodelan sistem. Pemodelan sistem nanti teman-teman harusnya sih diajar gitu ya. Diajar sama yang namanya pemodelan sistem. Ada pemodelan sistem yang menggunakan DFD, misalkan data flow diagram, atau teman-teman pernah dengar yang namanya UML, gitu ya. Dua-duanya ini adalah metode untuk melakukan pemodelan sistem yang ada dalam RPL. Jadi misalkan teman-teman mau merancang sebuah sistem gini, sistem untuk antrian misalkan, sistem penjualan misalkan, sistem pembelian misalkan. Sebelum teman-teman ini merealisasikan, mengeksekusi semua program kalian, semua rancangan sistem kalian, teman-teman pasti harus bikin model dulu, gitu ya. Sistem antrian misalkan, nanti kayak di kasir gitu ya. Kalau misalkan satu kasir melayani 10 pelanggan, mungkin itu sudah dikatakan sebagai antrian yang lumayan menumpuk, gitu ya. Karena harusnya pelayanan satu konsumen itu misalkan standarnya adalah tidak sampai dengan 10 menit ngantri misalkan. Sehingga ketika satu kasir ada 10 orang yang ngantri, maka kasir selanjutnya harus segera dibuka. Counter selanjutnya harus dibuka. Nah, itu contoh kita harus memodelkan sistem-sistem kayak gitu ya. Atau teman-teman misalkan kalau bekerja atau pernah lihat gitu ya, bagaimana seseorang itu ingin punya rumah sebelum dibangun, itu kan arsitek gitu ya, atau orang-orang dalam teknik sipil kerja sama arsitek desain itu kan harus bikin denah gitu ya, denah rumah atau kemudian gambar kerja semuanya itu di awal dirancang dulu. Kenapa? Biar ketika nanti dieksekusi nggak ada kesalahan. Misalkan ukuran ruangannya harusnya 3x4, ternyata waktu realisasi dia hanya 2x2 misalkan. Atau misalkan bentuk rumah ini harusnya atapnya adalah atap pelana gitu ya. Atap pelana misalkan, ternyata atapnya bukan pelana, melainkan atap berbentuk segi 4 misalkan. Nah, itu juga adalah contoh sebuah model blueprint dari sesuatu yang nantinya akan dieksekusi. Nah, dalam otomata kita itu nggak membahas model yang dibahas dalam RPL atau dalam arsitek tadi ya, tapi yang kita bahas itu adalah model matematika gitu ya. Karena dalam teknologi informasi tadi di awal itu adalah saya sampaikan bahwa otomata itu ada dalam setiap unsur teknologi informasi. Kalau tadi matematikawan itu ngomongin tentang bentuk fisik dan juga teori-teorinya, maka semua bidang apapun dalam teknologi informasi itu juga pasti punya dua komponen. Yang pertama adalah berupa ide atau gagasan, gitu ya. Ide ini yang kemudian dimodelkan dalam bentuk komputasinya, serta rekayasa bagaimana model komputasi ini bisa diimplementasikan menjadi sebuah sistem. Gitu. Jadi model-modelnya itu ada di dalam bagian ide atau gagasannya. Sementara untuk mengeksekusi, merealisasikan gagasan ini, teman-teman perlu yang namanya rekayasa, gitu ya. Teknik, metode, prosedur apapun itu namanya, sehingga model komputasi tersebut bisa dibuat menjadi sebuah sistem. Contohnya kayak tadi gitu ya. Ada sistem antrian, ada bentuk rumah yang tadi ingin dieksekusi supaya teman-teman bisa punya sebuah rumah yang sesuai dengan keinginan, gitu ya. Karena kalau tidak sesuai dengan rencana awal, hasilnya pasti akan mengecewakan. Ya, dari budget, dari sumber daya, dari waktu, dari tenaga dan macam-macam. Gitu ya. Terus dari tadi kan kita ngomongin komputasi itu ya. Komputasi itu apa? Gitu ya. Komputasi itu apa?
kebetulan teman-teman di dasar-dasar komutasi ternyata belum diajarkan tentang definisi komutasi itu apa. Nah, komutasi ini kadang erat disangkut pautkan dengan kalkulasi gitu ya. Nah, biar tahu komutasi itu apa, secara umum semua ilmu-ilmu yang berada di bawah payung computer science atau ilmu komputer gitu ya, itu dibagi jadi dua. Pertama adalah teorinya, yang kedua adalah terapannya atau theoretical sama applied computer science. Jadi ini lebih berkaitan dengan ilmu-ilmu yang teorinya sudah ada, kemudian tinggal diimplementasikan atau diterapkan pada kasus tertentu. Sementara kalau kita ingin membuktikan sebuah ilmu tertentu benar atau salah, kesimpulannya valid atau nggak valid, maka teman-teman perlu belajar yang namanya ilmu komputer yang teoritis. Ini hanya sebagian kecil saja, ini tidak semuanya. Jadi kalau teman-teman belajar gitu ya, algoritma dan struktur data di dalamnya, atau kemudian ada kalkulus gitu ya, atau teori komputasi, ini sih di otomata, ya, itu semuanya adalah teori. Nah, dasar di teori ini kemudian bisa dikembangkan dan implementasikan pada ranah ilmu komputer terapan, kayak kejelasan buatan, ada lagi RPL tadi yang saya sampaikan gitu ya, tentang keamanan komputer dan basis data. Jadi keduanya ini memang dipisah gitu ya secara hierarki, tapi mereka ini saling mendukung. Teori itu nanti dasar-dasar di mana ilmu terapan itu bisa dieksekusi gitu ya. Kalau ini nggak ada dasar ilmunya juga nanti nggak akan bisa diterapkan secara optimal. Ya. Nah, di dalam ranah teori komputasi, di dalamnya ada teori otomata ini, atau yang disebut sebagai otomata teori. Ya, kita nggak sampai di sini, ini nanti jangkauan di tempat lain. Ya, nah, saya ingin menggarisbawahi ini teman-teman, teoritis, kemudian ada teori komputasi dan teori otomata. Terus saya mau melanjutkan ke teori komputasi, itu apa sebetulnya? Ya, ini ranah secara hierarki. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kadang ada yang menghubungkan komputasi itu ngitung, gitu ya, mengkalkulasikan. Ternyata dari sumber yang kita acu secara ilmiah, komputasi dan kalkulasi itu nggak sama, teman-teman ya. Di pemaparan selanjutnya bahwa kalau kalkulasi, gitu ya, itu adalah proses untuk mentransformasikan satu atau lebih input menjadi luaran alias output. Nah, contoh paling mudah biar definisi kalkulasi ini bisa dipahami dengan lebih enak itu adalah kalikan 20 dengan 5, maka hasilnya adalah 100. Nah, ini adalah contoh kalkulasi. Di dalamnya ini ada angka-angka yang harus terlibat. Gitu, ya. Sementara kalau komputasi itu tidak demikian, teman-teman, gitu ya. Komputasi itu aturan yang bisa digunakan berdasarkan tool yang ada. Bahkan dalam komputasi itu nggak harus pakai angka gitu ya. Nanti sebetulnya teman-teman sudah pernah dan sering hampir setiap hari karena kita ranahnya informatika gitu ya, belajar tentang komputasi ini gitu ya. Ini disebut dengan kalkulasi dan komputasi itu apa? Mudah-mudahan ini bisa memberikan masukan kepada teman-teman. Saya ulang lagi. Kalau kalkulasi itu dia melibatkan angka-angka dan kata-kata yang menyatakan proses sederhana. Sementara kalau komputasi itu dia tidak menggunakan angka-angka ini, tapi dia menggunakan aturan atau rule. Bisa jadi komputasi itu tidak harus menggunakan angka-angka, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat baris yang ada di bawah sendiri, kalkulasi itu adalah prasyarat untuk komputasi, ya. Jadi meskipun komputasi itu nggak pakai angka-angka, tapi kalau tidak ada kalkulasi di bawahnya, maka komputasi nggak akan bisa berjalan. Gitu. Jadi teori ini mungkin masih terlalu abstrak gitu ya. Nanti kita akan coba belajar lagi dengan contoh-contoh mesin yang menggunakan prinsip otomata itu apa, gitu ya. Nah, kalau secara lebih rinci lagi, definisi secara formalnya teman-teman, ini ada sebuah halaman web, ini belum saya bagikan ya. Nanti coba setelah ini saya bagikan slide ini ke teman-teman, nanti bisa diakses link atau kenalannya. Komputasi itu sendiri adalah sebuah proses ya. Tadi di awal saya sebutkan bahwa otomata itu adalah mesin yang bisa bekerja secara sekuensial. Komputasi itu erat kaitannya dengan otomata. Komputasi adalah sebuah proses, langkah sederhana yang disusun dengan sistematis untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, masalah itu sendiri harus dijabarkan secara rinci sehingga tidak memunculkan ambiguitas di dalamnya. Ambiguitas nanti akan ada teori tersendiri, teman-teman dalam belajar otomata.
ya. Dan kalau teman-teman sebutkan, saya sebutkan tadi adalah langkah-langkah sederhana, sebetulnya komputasi itu adalah sebuah prosedur, dan prosedur itu semua direpresentasikan menggunakan sebuah algoritma, ya. Jadi ini yang hampir setiap waktu teman-teman gunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah, ya. Kayak pertama kali mungkin dulu berkenalan sama basic programming atau dasar pemrograman itu kan biasanya ngitung luas gitu ya. Maka cara mencari luas itu cari dulu yang mau dicari itu luas apa gitu ya. Misalkan luas persegi panjang, maka teman-teman harus mencari variabel yang diperlukan untuk mencari luas persegi panjang itu ada apa saja. Misalkan panjang kali lebar gitu ya. Nah, itu adalah contoh algoritmanya. Sementara komputasi ini ya dia direpresentasikan menggunakan algoritma. Jadi dengan definisi teman-teman mudah-mudahan sih bisa membedakan apa itu komputasi dengan kalkulasi, ya. Nanti secara lebih lanjut lagi teman-teman bisa mengakses halaman ini nih untuk belajar tentang komputasi. Nah, kebetulan pembelajaran kita masih ada beberapa slide selanjutnya, gitu ya. Terus teori komputasi, gitu ya. Tadi kan tentang komputasi, nah sekarang tentang teori komputasi. Dia berkaitan dengan studi bagaimana persoalan atau sebuah masalah itu bisa diselesaikan pada sebuah model menggunakan algoritma. Tadi representasi komputasi sudah menggunakan algoritma. Oke, ya. Dia adalah sebuah model matematika ya yang berkaitan untuk memecahkan sebuah masalah pakai algoritma. Tadi kayak menghitung luas dan lebih lanjut lagi teman-teman nanti di kejelasan buatan di semester berapa ya? Semester ini mungkin ada yang mengambil kejelasan buatan. Di dalamnya ada teori-teori tentang machine learning itu dasar juga dari teori komputasi juga teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan, komputasi itu ya, dari definisi teori komputasi ini, dia berada di banyak perangkat dan tidak hanya berada di laptop atau HP atau rangkaian listrik saja, tapi komputasi itu juga berada atau terjadi di banyak perangkat yang lainnya. Pernah dengar istilah komputer kan ya? Pastilah ya. Hanya saja, sebagian dari kita menganggap bahwa komputer itu adalah serangkaian perangkat elektronik, termasuk saya sebetulnya, gitu ya. Tapi dari referensi yang kita acu, ternyata komputer itu juga berupa komputer mekanik ada, teman-teman, gitu ya. Perangkat yang melakukan komputasi disebut sebagai komputer, dan komputer itu sendiri sebetulnya bukan hanya perangkat elektronik yang di dalamnya harus bekerja menggunakan listrik, tapi juga komputer yang bisa bekerja secara mekanik. Artinya dia menggunakan tenaga manual, gitu ya. Nanti ada beberapa contohnya, mudah-mudahan saya sampai ke sana. Dari situ teman-teman ya, di sini definisi bahwa semua perangkat apapun itu yang melakukan komputasi ya, itu disebut dengan komputer. Ya, mulai dari komputer yang berupa komputer mekanik sampai dengan komputer yang sifatnya adalah elektronik karena dia melibatkan elemen listrik di dalam. Ini contoh teman-teman ya, komputer-komputer yang bekerja secara mekanik ini diambil gitu ya. Saya coba carikan definisinya tadi ya. Komputer mekanik ini ya yang bekerja masih menggunakan tenaga manual teman-teman. Ya ini contoh kurta kalkulator gitu ya. Ini salah satu bentuk kalkulator yang bisa teman-teman temukan. Kalau sekarang kan kalkulator sudah bentuknya umum gitu ya. Tapi di kurta kalkulator ini dia juga salah satu bentuk kalkulator yang digunakan untuk melakukan perhitungan. Ini ada lagi ya, mesin penjumlahan gitu ya. Ini juga bentuk dari komputer mekanik. Teman-teman nanti silakan cari gitu ya, yang disebut dengan komputer mekanik itu apa saja, karena komputer itu ternyata bukan hanya komputer elektrik, teman-teman. Nah, ini contoh-contoh yang lainnya gitu ya. Ini adalah mesin yang digunakan untuk melakukan penjumlahan. Dia operasinya masih terbatas, tidak bisa melakukan operasi yang lainnya. Ya, dia hanya bekerja untuk menambahkan nilai-nilai tertentu, angka-angka yang nanti dicari hasil akhirnya ini juga sama ya, meskipun ini juga kalau ini kalkulator dia bukan hanya untuk menjumlahkan tapi juga banyak gitu ya. Ini teman-teman bisa mencari ya mesin-mesin komputer yang masuk dalam kategori komputer mekanik juga. Nanti bisa mencari contoh-contoh yang lainnya teman-teman biar lebih tahu lagi tentang apa yang disebut dengan komputer mekanik. Contoh yang lainnya teman-teman bisa mencari definisi-definisi dari komputer mekanik gitu ya, karena ini hanya sebagian kecil saja, teman-teman bisa mencari contoh dari komputer mekanik. Nah, tadi disebutkan gitu ya, otomata itu adalah mesin abstrak yang digunakan untuk memodelkan
sebuah masalah, gitu ya. Saya garis bawahi mesin adalah mesin abstrak. Kemudian ada teori komutasi yang merupakan representasinya menggunakan algoritma untuk memecahkan sebuah masalah yang bekerja secara sekuensial. Terus apa pentingnya kita belajar teori otomata sebetulnya? Ya, otomata itu dipelajari karena dia setidaknya ada 3 bagian penting yang bisa kita tarik manfaatnya, gitu ya. Jadi disebutkan bahwa mesin itu kayak kita, mesin itu hanya akan bisa bekerja menghasilkan output kalau dia dikasih input, gitu ya. Kalau dikasih input dia nggak bisa bekerja. Salah satu contohnya ini nih, saya pakai simulasi deh. Mesin yang bisa bekerja menggunakan prinsip otomatis adalah contohnya lift, gitu ya. Misalkan teman-teman eksperimen, ya. Di rumah kalian mungkin ya, ada yang pakai lift misalkan, karena mungkin tinggal di apartemen mungkin ya, atau ada tinggal di sebuah gedung bertingkat misalkan gitu ya, atau pernah mengunjungi sebuah pusat perbelanjaan deh. Lift itu ya, dia adalah salah satu contoh mesin yang di dalamnya menggunakan prinsip otomata dalam bekerja. Misalkan ada di berapa lantai ya? Ada kita kalau di gedung D itu naik pertama itu ada di lantai 2, mau ke lantai 3, 4, dan 5. Misalkan ada 3 orang nih, ada 3 orang, ada A, ada B, dan ada C. Dia mau naik ke lantai 3 dan 4, 5, tapi masuknya A, B, C ini mencet tombolnya beda-beda. Misalkan A ini masuk ke lift yang pertama kali, gitu ya. Si A ini dia mau naik ke lantai 4, teman-teman. Sementara si B ini dia mau naik ke lantai 5. Dan si C ini dia mau naik ke lantai 3. Ingat start kita di lantai 2, gitu ya, karena simulasi dari gedung D di kampus itu ya, dia naiknya nggak dari lantai 1 tapi di lantai 2. Nah, di lantai 2 nih, orang yang pertama masuk ke lift, dia mencet tombol angka 4. Orang yang kedua, dia mencet tombol angka 5. Dan orang yang ketiga itu dia mencet tombol angka 3. Menurut teman-teman, ya, kalau liftnya itu ketutup gitu ya, dia sudah sesuai dengan kapasitasnya, nggak overload, 3 orang ini, kemudian urutan penumpang yang mencet itu adalah 4, 5, dan 3. Menurut teman-teman, lantai pertama kali, dari lantai 2 gitu ya, yang dikunjungi itu lantai berapa dulu? 3, 4, atau 5? 3, Pak. 3. Pasti lantai yang dikunjungi adalah lantai yang paling dekat dari mana lift itu atau seseorang itu berangkat atau naik. Ya, kenapa? Karena memang begitulah skenario dari mesin lift itu diprogram gitu ya. Jadi ini erat kaitannya dengan alasan kenapa kita belajar teori otomata. Kelihatannya kan mesin lift itu kan sederhana gitu, tapi kalau dilihat bentuk fisiknya itu kan sangat kompleks. Ya dari bentuk fisik, bentuk nyatanya, kita nggak perlu ngeliatin tali-talinya, kita nggak perlu ngeliatin sirkuit di belakang tombol-tombol yang ada dalam mesin lift dan sejenisnya, ya. Jadi disebutkan bahwa kalau ada orang dari ABC masuk dari 453, lift itu nggak akan naik dulu ke lantai 4, kemudian ke lantai 5, kemudian ke lantai 3, sesuai dengan urutan orang ABC itu mencet tombol. Tapi dia pasti akan naik dari lantai 3 dulu, lantai 4, dan juga lantai 5. Terus nih, ya, pernah mengamati nggak? Misalkan 3 orang ABC tadi sudah berhasil diantarakan ke lantai masing-masing, lantai 3, 4, dan 5. Terus nggak ada sama sekali nih orang yang mencet tombol lift dari luar, gitu ya, karena di dalam lift sudah nggak ada orang lagi, sudah keluar, dan nggak ada lagi orang yang mencet tombol di mesin tersebut, entah di lantai 2, 3, 4, dan 5. Menurut teman-teman, lift itu akan kembali ke lantai 2, atau akan berdiam, atau akan tetap berhenti stay diam di lantai 5? Menurut kalian, mau turun ke lantai 2 atau tetap berhenti di lantai 5? Tetap? Pasti ya? Oke, pasti tetap, karena ini prinsip ini ya, sederhana sih sebetulnya. Prinsipnya ini kan, mesin itu ya, termasuk dengan lift tadi, dia hanya akan bekerja kalau ada input yang bisa diolah. Seandainya ada 3 orang ABC tadi sudah naik ke lantai 3, 4, 5, dan nggak ada lagi yang menyentuh tombol dari luar karena di dalam liftnya udah nggak ada lagi orang, ya sudah, dia akan halt di situ, dia akan berhenti di sini, ya. Sampai ada seseorang yang memencet tombol tertentu untuk menuju ke lantai yang lainnya, gitu ya. Nah,
itu juga masih ada aturan yang lainnya dalam sebuah lift itu. Lift itu kan dia kalau overload misalkan, dia sudah ada prosedurnya gitu ya. Meskipun kelihatannya dia hanya seperti sebuah sensor gitu ya untuk menimbang berat badan seluruh penumpang, tapi sebetulnya tidak sesederhana itu gitu ya. Nah, contoh lift itu adalah bagaimana otomata itu diimplementasikan di dekat sama kita teman-teman gitu ya. Nah, kalau kita selama ini jadi penumpang sebuah lift gitu ya, kita kan nggak harus mempelajari bentuk fisik lift itu dari luar nampaknya kayak mana, tali-talinya di hubungannya bagaimana gitu ya. Atau bagaimana lift itu akan bekerja kalau ternyata listriknya padam gitu ya. Jadi semua prosedur itu ya sudah diatur secara teori gitu ya, bagaimana lift itu bekerja dimodelkan menggunakan otomata teman-teman. Jadi salah satu alasan kenapa kita belajar dari otomata itu adalah kita bisa berpikir secara sistematis bagaimana mesin-mesin itu bekerja, yang digunakan gitu ya. Contohnya tadi gitu ya, kalau kita kan orang informatika kan nggak perlu berhubungan langsung sama bentuk fisik sebuah lift gitu kan. Kita nggak perlu melihat lagi berapa jumlah kabel yang diperlukan, berapa banyak lantai yang bisa dijangkau dan seterusnya, gitu ya, berapa kecepatan sebuah lift dan seterusnya, gitu ya. Nah, dari sini teman-teman dengan model tadi otomata kita cukup tahu bisa berpikir secara sistematis bagaimana mesin bekerja. Atau tadi kayak rumah gitu ya, itu kan kita kan harus bikin rumahnya dulu baru kemudian belajar prinsip di dalamnya. Atau kalau kita mau bikin sistem antrian kayak di RPL tadi, kita nggak perlu bikin bentuk antriannya dulu, tapi kita cukup memahami bagaimana sistematika dari mesin-mesin tersebut bekerja, gitu ya. Ini alasan yang pertama teman-teman ya. Ini coba saya rangkum dari berbagai macam referensi. Kemudian alasan yang kedua, tadi di awal disebutkan bahwa komputasi itu dia adalah sebuah prosedur dari pemecahan masalah yang dilakukan secara sekuensial, gitu ya. Dengan belajar otomata, kita berarti bisa mempelajari bahasa dan teknik komutasi. Ya. Bahasa itu apa sih sebetulnya? Bahasa itu, nanti sebentar ya. Bahasa akan kita bahas saat lagi setelah ini. Ya, kita bisa belajar teknik komutasi. Tadi di awal disebutkan tentang teori komutasi, gitu ya, tentang bagaimana mempelajari implementasi algoritma itu dalam sebuah mesin dan seterusnya. Misalkan ini ya, ilustrasinya kayak gini ya. Teman-teman diminta untuk menghubungkan 3 buah lampu yang dikendalikan oleh 1 buah saklar misalkan gitu ya. Bagaimana caranya kalau 3 buah lampu itu yang dikendalikan oleh 1 saklar, 3-tiganya itu bisa menyala dengan intensitas yang beda-beda. Pertama ya, dia bisa menyala 100%, yang kedua bisa menyala 50%, yang ketiga bisa menyala hanya 25% saja gitu ya. Ini. Atau 1 lampu tapi ketika saklarnya dinyalakan, dipadamkan, nyalakan, padamkan itu, lampunya itu bisa nyala jadi tingkat kecerahannya beda-beda. Kan nyalain atau matiin saklarnya, warnanya jadi beda gitu ya. Tadinya ada yang jadi warm white, jadi putih terang misalkan gitu ya. Itu juga bisa kita pelajari gitu ya. Teknik komutasi di belakang lampu itu gimana caranya? Kita nggak harus tahu gitu ya teman-teman, bagaimana listrik itu berjalan dari saklar ke lampu-lampunya gitu ya. Bagaimana kita bisa membuat modelnya biar lampunya tingkat kecerahannya berbeda-beda gitu ya. Jadi ini adalah salah satu kelebihan bagaimana mengapa otomata itu perlu kita pelajari gitu ya. Sama halnya kalau gini ya, meskipun kita orang informatika gitu dan tidak setiap saat prinsip dari otomata itu harus kita pakai sehari-hari, tapi kalau kita tidak belajar otomata itu bisa jadi kita nggak akan bisa tahu lagi bagaimana ilmu-ilmu dalam informatika itu bisa dikembangkan dan bekerja, gitu ya. Nggak setiap kayak kalkulus deh ya, kan nggak setiap saat, nggak setiap detik. Kenapa sih kita belajar kalkulus misalkan? Kan tentunya kompleks, kayaknya nggak bakalan tiap hari deh kita pakai ilmu-ilmu yang ada dalam kalkulus ataupun otomata kayak gini, gitu ya. Sama demikian, itu sama ya, kemarin ada buku gitu ya, buku berkaitan dengan logika dasar
sama gitu ya. Kenapa kita belajar logika gitu ya? Padahal nggak setiap saat kita harus belajar logika gitu ya. Sama halnya kayak kita pergi ke pusat kebugaran, ke fitness center atau ke gym misalkan. Benar nggak sih kalau di gym itu kan ada banyak alat tuh ya. Teman-teman mungkin yang pernah lihat atau suka fitness di gym atau fitness center itu kan ada banyak alat untuk kesehatan gitu ya. Ada dumbbell apa ya namanya ya. Ada olahraga angkat berat tertentu yang hanya bisa dilakukan di gym. Di rumah kan nggak semuanya punya gitu ya. Dan di jalan misalkan kita lagi jalan kan nggak selamanya kita angkat beban atau angkat berat yang sebagaimana kita lakukan di gym gitu ya. Lagi kuliah kan nggak mungkin kita sambil ngangkat barbel gitu ya, atau dumbbell apapun namanya itu gitu ya. Terus pertanyaannya adalah, kalau kita nggak setiap waktu ngangkat dumbbell, ngangkat barbel atau nge-gym kayak gitu, kenapa harus kita ke gym gitu? Karena manfaatnya itu banyak gitu ya. Ke gym itu adalah untuk menjaga kebugaran atau kesehatan agar fisik atau badan kita tetap terjaga kesehatannya gitu ya. Nah, dengan sehat itu nanti kita bisa beraktivitas beribadah dengan lebih nyaman lagi, teman-teman bisa beraktivitas dengan lebih enak gitu ya, tidak mudah sakit, pikiran juga bisa lebih berpikir logis misalkan. Jadi manfaat itu nggak hanya saat itu juga gitu ya, tapi lebih ke jangka panjang. Samanya dengan otomata teman-teman, gitu ya, analoginya kayak gitu. Kenapa kita harus belajar otomata? Padahal nggak setiap waktu toh kita harus belajar komutasi gitu ya. Tapi dengan belajar otomata, kita tuh bisa tahu mempelajari bagaimana cara mesin itu bekerja ya, meskipun tidak sekarang. Mungkin ada teman-teman yang bergabung di robotic club gitu ya, yang digabungin sama FT. Nah, dengan belajar otomata ini teman-teman bisa merancang. Ini contohnya tadi ya, merancang model teoritis dari sebuah mesin. Contohnya saklar ini deh misalkan ya, saya pakai saklar. Nah, model teoritis ini berarti bukan mesin secara fisiknya teman-teman, tapi mesin abstrak atau model matematikanya bagaimana. Kayak tadi lift gitu ya, dia model matematikanya bagaimana biar ketika ada orang mencet tombol 435, tapi kita nggak ada bentuk-bentuk yang selama belajar otomata, teman-teman akan ketemu sama bentuk-bentuk macam gini nih, ya. Jadi ini adalah model matematikanya teman-teman, ya. Model dari saklar listrik tadi. Saklar listrik itu kan umumnya itu kan hanya on sama off nih, ya. Kecuali kalau saklarnya adalah hanya ada on dan on kayak di iklan, itu beda lagi ya. Tapi saklar itu ya pasti hanya ada on dan off saja. Dan saklar itu dioperasikan dengan cara ditekan atau di push, misalnya hanya mungkin adalah dipencet gitu ya. Kita mulai dari kondisi lampu padam misalkan atau off ya. Notasinya adalah start di sini. Agar lampu itu padam, agar lampu itu menyala dari kondisi padam, maka kita harus menekan tombolnya gitu. Nah, dari lampu itu, dari kondisi yang menyala, kemudian agar lampu itu padam, maka kita juga harus menekan tombolnya sekali lagi gitu. Jadi bentuk modelnya itu ya kayak gini nih ya. Bagaimana caranya kita bisa menyalakan lampu yang padam atau bisa mematikan dari lampu yang sedang menyala gitu. Jadi bentuk model teori otomatisnya kayak gini ya teman-teman. Ini selama teman-teman belajar otomatisnya kan ketemu dengan gambar lingkaran-lingkaran kayak gini, kemudian ada panah-panah kayak gini, dan ada beberapa label-label kayak gini, gitu ya, yang dijadikan sebagai model teoritis dari sebuah mesin. Ya, jadi teoritis itu bukan mesin fisiknya, tapi bagaimana mesin itu bisa mengimplementasikan teori komutasi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ya, ini beberapa manfaat kenapa kita belajar teori otomata teman-teman, gitu ya. Kalau diringkas, dirangkum gitu ya, karena ini adalah pengenalan biasanya nggak terlalu lama, gitu ya. Secara ringkas, teori otomata itu adalah ilmu komputer yang mempelajari mesin abstrak. Kenapa? Karena dia adalah model matematika saja dan masalah yang bisa diselesaikan menggunakan mesin tersebut, gitu. Ya, jadi ini definisi secara ringkas teori otomata teman-teman ya. Tadi diawali dengan komputasi, diawali dengan otomata itu apa, gitu ya. Terus tadi juga sempat saya sampaikan automation to automate itu apa ya. Nah, teman-teman nanti juga akan belajar yang namanya teori bahasa. Maksudnya apa sih sebetulnya? Oke. Otomata itu kan
mesin gitu ya. Kalau teman-teman pelajari, ini adalah mesin otomata, ada banyak ya, ada 4, ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 mesin otomata. Yang pertama ini adalah finite state otomata ya, mesin otomata berhingga. Ini adalah jenis mesin otomata yang pertama. Ada 4 mesin teman-teman ya, yang dipelajari dan diklasifikasikan ke dalam ranah teori bahasa dan otomata. Nah, 4 mesin otomata ini dicetuskan oleh Noam Chomsky, gitu ya. Beliau ini orang yang sangat berjasa di bidang komputasi, gitu ya. Dasar-dasar teori komputasi sampai dengan kecerdasan buatan. Beliau ini juga yang salah satu pemikir yang banyak menuangkan ide atau gagasan yang sangat membantu kita sampai dengan hari ini, gitu ya. Beliau orang yang sangat bermanfaat bagi orang lain karena dengan klasifikasi bahasa yang beliau bikin, orang-orang lebih mudah lagi dalam mempelajari semua bidang komputasi yang erat dengan kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Saya bahas ulang lagi teman-teman, mesin otomata. Tadi kan kita ngomong otomata adalah mesin abstrak, gitu ya. Mesin abstrak itu dikelompokkan oleh Chomsky, Noam Chomsky ini jadi 4. Yang pertama itu adalah finite state automata atau disingkat dengan FSA, gitu ya. Nah, mesin yang sampai ke Turing Machine, dan Turing Machine ini juga dipelajari di kecerdasan buatan sih harusnya ya. Nah, teman-teman, sebetulnya ini ya, untuk setiap mesin itu nanti harus ada bahasa yang dipelajari. Mesin itu kayak tadi di awal disebutkan bahwa input mesin hanya akan bisa menghasilkan output kalau ada inputnya. Nah, input dari mesin itu sebetulnya adalah bahasa ya. Nah, mesin otomata ini dia hanya akan bisa mengenali kalau inputnya adalah bahasa reguler. Push dan otomata ini ya hanya akan bisa dibuat kalau inputnya adalah konteks free grammar. Linear unit otomata itu juga hanya akan bisa bekerja kalau bahasa yang diberikan itu adalah konteks sensitif. Sementara Turing Machine ini hanya akan bisa bekerja kalau inputnya itu adalah berupa natural language atau bahasa alami. Gitu ya. Mungkin masih belum terlalu jelas dipelajari karena ini baru pengenalan language atau bahasa alami ini yang paling luar gitu ya. Di dalam natural language itu mencakup konteks yang tadi adalah reguler. Oke, gini. Ya, oke. Contoh dari FineMath untuk text editor teman-teman. Ya, finite state automata itu sejauh ya teman-teman pakai text editor, terus misalkan bahasa yang disetting itu adalah bahasa Inggris gitu ya, English US misalkan. Terus teman-teman salah eja gitu ya. Harusnya it gitu ya, harusnya it, tiba-tiba teman-teman spellnya jadi eta gini ya. Nah, pasti eta ini akan jadi kata yang digarisbawahi, bener nggak? Ya, karena spell checkernya dihidupin gitu. Nah, spell checkernya ini kalau dihidupin itu akan mengoreksi apakah kata yang ditulis oleh teman-teman itu sama teman-teman gunakan gitu. Kalau nggak sesuai berarti dia akan digarisbawahi biasanya dengan warna merah. Ya. Itu adalah contoh dari spell checkers di dalam text editor. Itu contoh implementasi dari finite state automata.
gitu ya. Ya bahasanya adalah ini adalah bahasa reguler, dia paling dalam di sebelah sini ya. Ini masih akan kita bahas lagi mudah-mudahan di pertemuan besok-besok lagi. Nah, kemudian jenis mesin otomata yang kedua adalah push down otomata atau PDA atau PDA ya. PDA ini ya dia diselesaikan salah satunya aja ya, digunakan untuk membuat aplikasi yang melibatkan prinsip stack di dalamnya. Pernah dengar stack sama queue? Pernah, teman-teman? Pernah, Pak. Oke. Waktu belajar apa? Algoritma kah? Struktur data, Pak. Struktur data, Pak. Nah, sip. Nah, kalau membahas tentang stack itu teman-teman, ya mudah-mudahan pernah dengar ini belum? Menara Hanoi, pernah main Menara Hanoi? Menara Hanoi itu kalau yang belum gitu ya, nanti coba cari habis ini Menara Hanoi atau Tower of Hanoi itu ya ini biasanya mainan anak kecil nih ya, mainan adik-adik balita ya. Jadi teman-teman biasanya ada lingkaran-lingkaran gitu ya, bentuknya kayak donat yang ukurannya beda. Lingkaran donat paling kecil, paling gede di bawah, di atasnya adalah donat yang ukurannya lebih kecil, di atas lagi lebih kecil, di atas sendiri lebih kecil, paling kecil gitu ya. Jadi misalkan ada donat kecil, bawahnya lebih gede, bawahnya lebih gede banget, bawahnya super gede. Ini ditumpuk ya di sebuah kayu gitu ya, tengahnya bolong. Terus di sebelah kanan ini ada dua lagi gitu ya, kayu gitu ya, yang bisa digunakan untuk memindahkan Menara Hanoi atau Tower of Hanoi ini dengan susunan sama. Satu langkah itu harus teman-teman pindahkan ke tower yang selanjutnya. Jadi ini towernya ada tumpukan gitu ya, stack gitu ya. Paling bawah teman-teman ini bisa memindahkan seluruh donat-donat ya, tumpukan yang ada di sebelah kiri ini menjadi susunan yang sama persis dari donat paling gede di bawah dan donat yang paling kecil di atas ya. Dengan syarat adalah donat yang lebih kecil harus selalu kita coba bikin analogi atau logikanya ya. Tapi ternyata untuk oleh mesin itu hal kayak gini perlu dimodelkan teman-teman, biar nantinya ya semua elemen donat-donat yang ada di sebelah sini itu pindah ke sebelah kanan di sini gitu ya. Jadi biar semua susunannya sama persis dengan sebelah kiri ke sebelah kanan, teman-teman boleh memanfaatkan kayu yang di sebelah tengah sini gitu ya, sehingga tumpukan di sebelah kanan akan selalu sama. Nah, bagi manusia kan mudah tuh, kita pindahkan, kita tumpuk yang lebih kecil di atas, dan seterusnya. Kalau sudah sama dengan sebelah kiri dan sebelah kanan, maka Hanoi Tower ini sudah berhasil kita bikin. Bagi kita mudah, tapi bagi mesin tidak. Nah, contoh-contoh persoalan yang melibatkan prinsip stack atau tumpukan kayak gini, itu diselesaikan atau dibahas pada lingkup push dan otomata teman-teman. Gitu ya. Ini sekaligus buat gambaran aja, biar teman-teman paham ternyata manfaat dari otomata itu juga sudah banyak dan dekat sama kita. Gitu. Terus yang ketiga, bahasa tipe 1 gitu ya, yang ada di sini, Linear Bounded Automata atau LBA, itu dia digunakan untuk implementasi genetic programming. Genetic programming. Mungkin di tempat kita belum diajarkan ya, atau mungkin enggak. Disingkat GP kayaknya, ya. Genetic programming, gitu ya. Dia erat kaitannya dengan bagaimana kita bisa merancang sebuah program yang program itu nanti merancang solusinya sendiri, gitu ya. Jadi genetic programming itu adalah program yang dia itu bisa membuat program lain gitu ya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kalau kita kan biasanya pakai programming biasanya untuk menyelesaikan sebuah masalah tertentu. Kita sendiri yang mengoperasikan, kita yang merancang, kita yang mengeksekusi, kita yang mendebug dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau genetic programming itu enggak. Dia akan meng-create program sendiri untuk menyelesaikan masalah yang lainnya gitu ya. Jadi ini bisa diimplementasikan dalam banyak hal.
Contoh genetic programming itu teman-teman misalkan untuk optimasi gitu ya. Optimasi ini adalah contoh dari genetic programming. Misalkan apa ya? Variabel gitu ya. Misalkan teman-teman cari sebuah perhitungan dalam matematika gitu ya. Untuk mengoptimalkan nilai sebuah variabel, gimana caranya kalau kita tidak perlu campur tangan, manusia nggak perlu campur tangan biar si program itu yang mencari nilai variabel yang paling optimal itu ada berapa gitu ya. Nah, dari situ teman-teman dia masuk dalam ranah optimasi. Genetic programming itu juga akan mencari nilai sebuah variabel yang paling optimal sehingga hasilnya nanti yang paling efektif gitu. Contoh lain adalah kalau teman-teman nanti belajar kecerdasan buatan. Setelah UTS kayaknya ya itu ada yang namanya fuzzy logic atau logika kabur. Ya, logika fuzzy, logika kabur atau fuzzy logic. Fuzzy logic ini dia didasarkan pada aturan atau rule yang dibentuk gitu ya. Misalkan sebuah hasil produksi di sebuah pabrik ya. Untuk menghasilkan sebuah produksi yang optimal, teman-teman harus mengoperasikan beberapa variabel ya. Misalkan ada biaya produksi, kemudian ada yang namanya harga bahan mentah misalkan ya. Kemudian ada lagi upah karyawan misalkan. Nah, ini teman-teman supaya fuzzy logicnya nanti optimal, hasil yang paling optimal nanti adalah seperti apa, maka jika biaya produksi sekian dan harga bahan mentah sekian, maka upah karyawan adalah sekian. Itu kan bentuknya kan pakai if else gitu kan ya, atau if then gitu ya. Nah, biar aturannya itu bisa menghasilkan sistem yang paling optimal, kita nggak bisa pakai coba-coba, maka kita perlu membuat aturan, rule gitu ya, berupa if then atau if and then if or then dan seterusnya menggunakan aturan-aturan fuzzy. Fuzzy logic ini, aturan itu, rules-nya itu bisa dibentuk oleh genetic programming di sini. Nah, genetic programming itu adalah salah satu bagian implementasi yang dibahas oleh mesin linear bounded automata atau LBA, gitu ya. Ini nih yang dibahas oleh linear bounded automata. Teman-teman bisa mencari lagi referensi tentang apa itu genetic programming. Gitu ya. Nah, yang paling bawah teman-teman, yang Turing machine ini atau mesin Turing ya, Turing machine ini sebetulnya digagas oleh penemunya ya Alan Turing ya, yang kemudian ada dalam bidang robotika bidang robotika gitu ya. Ini kecerdasan buatan gitu ya, pemikir hebat yang juga mencetuskan banyak gagasan di kecerdasan buatan. Alan Turing ini buat sebuah namanya Turing test teman-teman, Turing test gitu ya, yang bisa memastikan apakah bisa menguji gitu ya, apakah sebuah mesin itu dikatakan cerdas atau tidak ya. Beliau menulis sebuah artikel tahun 1950-an gitu ya, apakah mesin itu cerdas atau tidak gitu ya. Beliau membuat sebuah ujian yang namanya Turing test. Nanti besok kayaknya minggu depan gitu ya, atau di akhir semester nanti kita akan belajar yang namanya mesin Turing gitu ya. Nah, dari 3 buah hierarki ini teman-teman ya, ada finite automata, 4 ini push dan automata, ada linear bounded automata sama Turing machine. Kita akan mempelajari 3 di antaranya, yaitu ya ini 3, 2, dan 0, tapi kita nggak belajar linear bounded automata gitu ya, karena ini sudah ditentukan oleh kurikulum. Kebetulan koordinator mata kuliah Otomata dan Teori Bahasa ini adalah Pak Mulyono, Pak Max, Kaprodigita, ya. Beliau juga pakar dalam bidang otomata, dan beliau juga memang mendapatkan gelar doktor dari dalam bidang salah satu implementasinya adalah NLP, Natural Language Processing, ya. Di dalamnya membahas tentang otomata. Kita nggak akan membahas linear bounded automata, ya. Mudah-mudahan sih
dan nanti akan sampai dengan mesin Turing karena menguras tenaga dari tata bahasa. Hierarki Chomsky disebutnya begitu, yang mempelajari tentang mesin otomata dan bahasa yang dikenalnya. Kenapa? Karena setiap mesin itu kan dia hanya bisa mengenali bahasa-bahasa tertentu, gitu ya. Ini yang akan kita pelajari teman-teman ya, model mesin komputer yang akan kita pelajari. Kita nggak akan belajar LBA, Linear Bounded Automata, ini nggak akan kita pelajari. Mudah-mudahan sih sampai dengan Turing mesin. Tadi disebutkan gitu ya, dari bahasa reguler, ada konteks grammar, ada case sensitive, ada natural language processing. Natural language, maaf, nggak termasuk processing di dalamnya. Terus, kalau tadi sudah teori otomata, teori komutasi, sekarang bahasa itu apa sebetulnya? Dari ranah otomata dari bahasa. Bahasa itu ya, yang kita pelajari itu berbeda sebetulnya dengan bahasa alami. Gitu. Tidak sama dengan bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa ngapak gitu ya. Ada yang ngapak nggak di sini? Ya, ada yang dari daerah Banyumas dan sekitarnya. Ya. Kita satu rumpun berarti ya. Saya ngapak sebetulnya. Ya. Bahasa komputer itu kan harus presisi nih ya. Kalau kita sudah ngomongin tentang bahasa yang diciptakan oleh komputer, bahasanya harus baku gitu ya. Nggak bisa menggunakan bahasa yang beda-beda ya. Aku harus aku, nggak bisa aku, gue, aku, inyong, saya, itu beda-beda ya. Kalau dipelajari oleh mesin gitu ya. Sehingga bahasa yang nanti dipelajari oleh mesin itu harus sesuai dari bentuk dan artinya. Dia terbatas oleh bahasa yang digunakan, bahasa pemrograman A dengan B, sintaksnya beda-beda, meskipun algoritmanya sama gitu ya. Serta artinya dia juga harus sesuai atau baku. Ya, misalkan perintah print itu berarti artinya harus menampilkan luaran dalam sebuah monitor misalkan ya. Jadi semua sintaks dan semantiknya harus sesuai ya. Dia tidak boleh mengandung ambiguitas. Kalau misalkan print itu perintahnya adalah menampilkan objek tertentu dalam layar monitor, berarti nggak boleh print itu berarti yang lainnya, gitu ya. Sehingga dengan bahasa yang tidak ambigu ya, entah dalam sintaks atau semantiknya, sebuah komputer itu tahu apa yang harus diselesaikan, gitu ya. Nah, untuk bisa merancang presisi yang tinggi ini ya, kemudian para pakar gitu ya, yang mempelajari tentang bahasa itu harus menggunakan notasi formal atau notasi baku dalam bahasa yang mereka bikin, entah sintaks, entah semantiknya teman-teman. Jadi ini nyambung ke sana, gitu ya. Misalkan gini, ya, teman-teman diminta untuk merancang sebuah mesin yang dapat menerimanya hanya 0 atau 1, gitu ya. Kita diminta untuk merancang sebuah mesin yang bisa menerima string biner yang berakhiran 0, gitu ya. Apalagi kalau teman-teman perhatikan, semua komputer digital sekarang, ya, piranti digital, itu akan selalu menyimpan informasi dalam bentuk string biner 0 dan 1, ya. Semua bentuk dikonversikan dalam 0, 1, entah suara, entah tulisan, entah gambar gerak atau gambar diam gitu ya, atau still image pasti dikonversikan ke dalam 0 dan 1 untuk microprosesor mereka bisa bekerja. Kalau kita memodelkan ini sebagai manusia, pasti mudah. Kalau sebuah string itu berakhiran 1, berarti mesin itu bisa mengenali inputannya. Kalau string itu berakhiran 0, maka mesin itu bisa menerima inputan yang diberikan. Semua inputan yang berakhiran 1 kayak 101 gitu ya, maka pasti mesin itu menolaknya, ya. Nanti ada vending machine gitu ya, yang bisa dianalogikan tentang sebuah mesin untuk menerima sebuah inputan. Nah, terus gimana caranya kalau yang kita bikin itu adalah sebuah mesin yang diminta untuk membaca untai atau string ini, ya. Jadi kalau manusia cukup mengamati bagian akhirnya saja, ya. Kalau mesin beda lagi teman-teman. Kalau mesin berarti kita harus bisa membuat mesin yang
bisa memindai atau nyek di sebelah kiri sampai dengan string biner, nilai biner yang paling di sebelah kanan. Jadi di scan gitu ya. Ini ada MSB, ini ada LSB kalau teman-teman pernah belajar, gitu ya. Jadi biner depan ke biner belakang. Jadi di scan satu-satu, satu dibaca apakah dia akhir atau belum. Kalau belum dia masih lanjut ke selanjutnya sampai dengan string yang paling kanan atau string akhir atau LSB, gitu ya. Kalau string itu berakhiran dengan 0, maka mesin itu bisa diterima, inputan itu diterima. Kalau dia berakhiran 1, maka inputan itu akan ditolak oleh mesin, gitu ya. Nanti ada contoh yang lainnya, ada kayaknya ya, mudah-mudahan ada, gitu ya. Terus contoh yang lainnya kalau tadi lumayan abstrak, kita pakai bahasa Java misalkan ya. Teman-teman nih, suatu ketika diminta untuk merancang sebuah mesin yang hanya bisa menerima bahasa Java. Kode yang diterima secara valid itu adalah bahasa Java. Menurut kalian bisa nggak dirancang? Harusnya bisa, gitu ya. Mesin yang bisa mengenal bahasa Java, gitu ya. Karena Python lagi beda lagi, C dan C++ beda lagi, gitu ya. Terus bisa nggak sih mesin kayak gini itu dirancang? Menurut teman-teman bisa nggak mesin yang hanya bisa mengenal bahasa Java? Bisa, gitu ya. Contohnya adalah compiler. Pernah dengar kan ya, compiler? Nah, ini bagian dari otomata juga ya. Kita pakai compiler, teman-teman, ya. Nah, jadi compiler ini ya, si mesin itu akan memeriksa nilai biner. Lagi-lagi semua input yang dibaca oleh mesin digital itu ya, ada nilainya adalah biner. Jadi kalau seseorang membuat baris-baris biner dalam bahasa Java, kemudian kode binernya dikenali, ya, maka bahasa itu adalah bahasa yang valid. Sementara kalau tidak valid, tidak dikenali oleh mesin yang mengenal bahasa Java itu, dia dikatakan sebagai input yang tidak valid. Contohnya gini deh, ya, ini compiler deh ya. Cara kerja compiler itu gini, teman-teman. Cara kerja compiler itu ya, kita akan punya struktur macam ini dalam sebuah compiler itu. Nah, dalam compiler ya, kita mengenal bahasa source code itu ya ada beberapa kategori. Pertama adalah source code yang dihasilkan oleh bahasa tingkat tinggi. Yang kedua adalah source code yang dipelajari atau dibentuk menggunakan bahasa mesin. Ya, kita katakan compiler itu ada di C atau C++ yang di semester ini dipelajari sama adik tingkat kalian. Ya. C++ itu adalah bahasa yang dirancang menggunakan bahasa mesin. Ini. Ya, untuk mengecek gitu ya, untuk ngecek apakah bahasa-bahasa ini dikenali oleh Java tadi ya, bahasa Java atau bahasa apapun itu kita pakai bahasa Java di situ ya, source code ini dikenali oleh mesin kita, maka compilernya akan bekerja gitu ya, dia akan ngecek gitu ya, dia akan ngecek, mudahnya dia akan ngecek sintaksnya. Nah, kalau teman-teman pakai bahasa Java tapi baris-baris perintah itu yang diberikan itu tidak merupakan sintaksnya Java, pasti akan muncul notifikasi syntax error gitu ya. Ini contoh gitu ya, C atau C++ dia yang kita pakai contoh di sini yang sudah jelas dia menggunakan bahasa mesin. Kalau teman-teman menggunakan sintaksnya C atau C++, ternyata sintaksnya beda atau misalkan kelupaan titik koma deh misalkan ya, pasti akan muncul peringatan atau notifikasi bahwa oh sintaks error gitu ya, sehingga kita nggak akan bisa mengeksekusi program itu ketemu hasil akhirnya sebelum kita memperbaiki error yang ada di sini. Ini kalau selama errornya masih muncul, ya kita nggak akan bisa menghasilkan outputnya di sebelah sini, teman-teman. Ya, jadi compiler itu akan membaca, mengonversikan semua inputnya ke dalam nilai-nilai biner. Ya, nilai biner itu adalah representasi dari sintaks yang berlaku dalam bahasa yang kita pakai. Kalau dia tidak sesuai sintaksnya, dia akan error. Kalau sesuai, berarti akan diterjemahkan menjadi baris-baris perintah oleh mesin, sehingga outputnya akan dikenali. Ya, sehingga misalkan seorang mendeklarasikan nilai ABC adalah sekian, maka oleh mesin ini nanti akan ketahuan outputnya adalah begini, ya. Jadi mereka akan mengonversikan semua nilai yang ada di sebelah situ, ya.
Jadi compile ini adalah sekuensial, ya nggak akan bisa mengeksekusi outputnya kalau error-nya ini belum diperbaiki, teman-teman. Ya, ini kenapa saya sampai ke contoh ini, karena kita berhubungan sama teori bahasa. Ya, ini contoh teman-teman untuk menganalogikan bahwa bahasa itu sebetulnya bukan hanya bahasa manusia saja, gitu ya. Nah, tadi saya sebutkan bahwa menurut hierarki Chomsky, ya, dari 4 hierarki bahasa yang tadi ada mesin-mesin yang hanya bisa bekerja kalau inputnya bahasanya beda-beda, ya. Ada bahasa reguler, ada konteks free grammar, gitu ya. Ada konteks sensitif, dan ada natural language. Ya, ini adalah untuk FSA, ini untuk PDA, ini adalah untuk linear bounded automata, ya, dan ini adalah untuk Turing machine. Nah, setiap kategori bahasa tadi, ya, itu akan dijadikan sebagai input. Ini bahasa reguler. Sekarang ini ada beda lagi, ini beda lagi, ini beda lagi, ya. Ini adalah natural language. Ya, reguler ini adalah bahasa reguler dan sebagai input bahasa untuk mesin FSA. Ya, mesin PDA dia bahasanya beda lagi. Mesin untuk LPA dia beda lagi. Nah, mesin yang natural language atau bahasa alami ini nanti akan menjadi inputan oleh Turing machine, teman-teman. Jadi nggak bisa bahasa reguler nanti digunakan untuk merancang Turing mesin, ya, atau bahasa reguler atau bahasa alami digunakan untuk merancang FSA. Ini nggak bisa, gitu ya. Nah, dengan kata lain, hubungan antara antara otomata dan teori bahasa itu adalah bahwa bahasa itu akan dijadikan sebagai mesin dijadikan sebagai input oleh mesin otomata, gitu ya. Nah, dari input bahasa tadi akan diperoleh hasilnya apakah keputusan itu diterima atau tidak, ya. Jadi ini teman-teman, ya, konsep utama dari otomata dan teori bahasa, ya, yang bisa kita pelajari dari pertemuan pertama kita, gitu ya. Ini misalkan, ya. Misalkan teman-teman ingin merancang mesin yang dapat mengenali ucapan, gitu ya. Boleh text to speech misalkan, ya. Text to speech. Ya, ini kami belajar dari Pak Max. Kebetulan beliau memang pakarnya dan harusnya beliau sih yang mengajar kalian. Nah, beliau yang ilmunya lebih tinggi, ya. Tapi mudah-mudahan kami bisa menjalankan amanah ini kepada kalian, ya. Misalkan gini, teman-teman ingin merancang sebuah program yang bisa mengenali inputan berupa teks, gitu ya, text to speech, gitu ya. Nah, ini nanti adalah bahasa natural language processing atau NLP, gitu ya. Nah, bagaimana caranya agar sebuah input itu bisa dikenali oleh sebuah mesin? Maka teman-teman harus memodelkan dulu, gitu ya. Mesinnya sederhana kayak gini. Dengan memodelkannya adalah, misalkan yang dikenali kata bakunya adalah aku, gitu ya. Tadi saya menggunakan contoh it sama ate, gitu ya. Meskipun ini juga adalah bentuk pas daripada it. Sorry, ini ate. Nah, sama dengan ini. Misalkan dalam bahasa baku kita yang dikenali itu hanyalah AKU, misalkan, ya. Bagaimana caranya agar teks kita menjadi speech itu dikenali, atau speech to text misalkan, ya, mau menjadi translator misalkan, gitu ya. Maka kita harus modelkan, gitu. Kalau mesin agar bisa mengenali sebuah inputan, berarti harus kita modelkan dulu. Oh, modelnya kalau diterima berarti harusnya gini bentuknya, gitu ya. Inputnya harusnya adalah A, K, dan U. Ini adalah untuk contoh teks to speech untuk bidang NLP, gitu ya. Kalau berkaitan dengan A, dia akan ditolak. Kalau berkaitan dengan I, dia akan ditolak, gitu ya. Dia hanya akan bisa mengenali kata aku, gitu ya. Contoh dari otomata yang lainnya itu, kalau teman-teman melihat permainan petani kambing serigala, gitu ya. Nanti bisa cari, gitu ya, petani kambing serigala. Ini serigala. Maaf ya kalau hurufnya nggak Times New Roman, teman-teman. Ya, petani kambing serigala misalkan, dia harus menyeberangkan, petani kambing serigala harus menyeberangkan dari titik A ke titik B, ya. Dia menggunakan sebuah perahu, gitu ya. Perahu karena ini adalah sebuah sungai. Gimana caranya setiap entitas dari petani serigala dan kambing ini, ya, ada satu lagi harusnya, dia adalah rumput, ya, kurang satu. Ada petani serigala, kambing, dan rumput di sebelah kiri ini, dia bisa nyebrang ke sebelah kanan. Syaratnya adalah perahu ini hanya bisa ditumpangi oleh 2 entitas. Berarti di dalamnya harus terdiri atas 2 di antara 4 entitas ini. 2 di antara petani, kambing, serigala, dan rumput. Dan juga ada aturan yang lainnya, ya. Petani, serigala sama kambing nggak boleh ditinggal di satu sisi yang sama.
ya. Atau kambing sama rumput nggak boleh ditinggal di satu sisi yang sama. Kenapa? Karena mereka kan ada bagian ada entitas yang akan dimakan, gitu ya. Nah, itu contoh teman-teman ya, otomatis dari bahasa yang digunakan pada contoh game sehari-hari, gitu ya. Atau kalau teman-teman belajar setiap hari main katla atau burdel, gitu ya. Coba dipelajari itu ya. Apa? Ada nggak unsur komputasi yang digunakan di dalamnya, gitu ya. Itu contoh-contoh yang ini teman-teman. Ya sangat banyak sebetulnya contoh otomata yang bisa kita lihat dalam kondisi sehari-hari. Gitu. Ini contoh mesin sederhana, gitu ya, yang bisa di gunakan ya. Dia geraknya gantian kanan dan kiri, nggak kanan semua, nggak kiri semua, gitu ya. Ini contoh mekanik-mekanik sederhana yang di dalamnya juga bisa dirancang menggunakan mekanisme dasar-dasar otomata teman-teman, gitu ya. Ini contoh-contoh yang lainnya. Atau ini nih mesin ya. Ini uh, siapa dulu deh ya. Nah, gitu ya. Jadi tadi itu ada orang yang masukin koin ke dalam mesin ini gitu ya. Jadi kalau mesin ini dikasih koin, dia akan bergerak tertentu bla 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 sampai akhirnya koinnya bisa muncul di bagian di corong paling bawah gitu ya. Nah, koin itu sudah ditentukan ukurannya teman-teman ya. Ukuran entah dalam bentuk nilai atau dalam bentuk fisiknya. Kalau nilainya beda berarti koin itu nggak akan diterima gitu ya. Kalau koinnya dikenali oleh mesin maka mesin ini akan bergerak kayak tadi, gitu ya. Contoh lain sangat banyak ya. Jadi, saya ke slide selanjutnya saja. Ini apa ya? Ini nih. Ini kayaknya bikin vending machine. Oh ya, vending machine. Jadi ini teman-teman ya, kalau tadi bahasanya terlalu abstrak gitu ya, mesin yang bisa merancang input biner 1001 gitu ya. Sekarang kita pakai vending machine deh. Ini vending machine yang dimodelkan gitu ya. Aduh.
Oke, jadi teman-teman ini contoh aja ya, model dari vending machine, misalnya bisa menjual sesuatu gitu ya. Kalau teman-teman kalau teman-teman ngasih hanya 2 rupiah atau kurang dari itu gitu ya, dia nggak akan bisa masuk ke mesinnya gitu ya. Ini contoh analoginya tadi. Jadi kalau teman-teman tadi mempelajari gitu ya, mesin yang bisa menerima input biner 0101 ya kayak gitu ya. Nanti bisa digunakan contoh atau analogi yang lainnya. Ya ini apa ya? Oh, ini yang lebih modern lagi teman-teman gitu ya. Kalau tadi itu kan modelnya gitu ya. Kalau ini sudah implementasi yang real gitu ya. Ini juga contoh vending machine yang lain. Ya, teman-teman waktu mau beli gitu ya, sebuah gawai tertentu. Jadi misalkan ada mesin yang jualan HP misalkan ya. Jadi ini contohnya kalau inputnya nggak sesuai ya nanti akan ada aturan lain yang bisa menghandle itu ya. Oke, jadi ini contohnya teman-teman ya, vending machine itu juga luas. Tadi contohnya adalah yang mekanik, ini adalah yang digital gitu ya. Jadi mudah-mudahan hal-hal kayak gini bisa memberikan gambaran bahwa yang kita pelajari nanti lingkupnya lumayan banyak gitu ya. Contohnya sangat banyak, di antaranya ini hanya di antara yang lain teman-teman, ini juga masih banyak yang lainnya ya. Bagaimana kita bisa menerjemahkan bahasa Jawa menjadi aksara Jawa gitu ya. Jadi ada tuh ya mesin yang menerjemahkan bahasa Jawa ke aksara Jawa. Ini kalau teman-teman yang ingin belajar bahasa Jawa lebih lanjut lagi ada ini, kalau diklik dia ngelink ke sebuah halaman ya. Ada lagi nih ya, ini juga di bagian di text editor, bagian di text editor gitu ya, yang dia menggunakan spelling checker. Ini juga sama ya. Kalau teks dalam bahasa Indonesia ada yang salah, maka dia harus dikoreksi atau dicek ya. Dia menggunakan otomata juga. Ini dalam bidang kesehatan gitu ya, dia dalam kondisi kardiak aritmia, dia juga menggunakan Vanished Automata. Atau kalau teman-teman juga ingin mempelajari bahasa Bali misalkan ya, dia juga menggunakan bot, maka dia juga contoh dari aplikasi otomata. Ini sangat banyak teman-teman contohnya ya, tapi yang kita pelajari ini adalah konsep dasarnya dulu ya, sehingga ini kayaknya slide terakhir sih dari pembahasan kelas kita untuk sore hari ini gitu ya. Nah, untuk bisa menyelesaikan otomata dengan baik ya tentang teori yang dipelajari di dalamnya, kita akan ada setidaknya 10 bab yang diselesaikan gitu ya. Hari ini adalah tentang pendahuluan, kemudian akan ada tentang finite set automata, kemudian ada tentang ini tadi ya, otomata yang dipelajari sebagai bahasa yang pertama itu adalah finite set automata. Kemudian otomata itu ada 2, yaitu ada NFA dan DFA ya. Gimana caranya kita bisa merancang mesin-mesin yang berada di dalam ranah FSA ini. Kemudian kita akan belajar tentang membuat sebuah mesin yang jumlah fungsinya atau jumlah kondisinya atau jumlah keadaannya atau state-nya itu lebih sedikit tapi tetap berfungsi sebagaimana dia punya banyak state ya. Kemudian ada NFA tanpa empty move dan aturan produksi gitu ya. Kemudian ini kita akan UTS biasanya di sini teman-teman ya. Di bab 5 ini biasanya akan UTS ya. Kecuali kalau di semester ini akan ada penyesuaian. Kemudian akan kita awali sesi paruh kedua dari otomata ini dengan aturan produksi, kemudian ada mesin Morse sama mesin Mealy ya. Ini ada tata bahasa bebas konteks, bahasa yang dikenali oleh satu bahasa dalam hierarki Chomsky tadi gitu ya, dan kita juga belajar sampai dengan mesin Turing gitu ya. Jadinya adalah FSA, kemudian ini ada mesin Turing gitu ya, nanti akan kita coba sisipkan PDA kalau sampai gitu ya. Nah, untuk mendukung perkuliahan kita teman-teman, bisa kalian rujuk ke beberapa literatur, salah satunya adalah ini, bukunya Virar Udiratmo, ini juga yang dari dulu kami pakai gitu ya, yang berjudul Teori Bahasa dan Otomata ya. Versi print terakhir yang saya temukan itu versi tahun 2005 gitu ya. Tapi selain dari ini juga masih banyak sebetulnya ya. Teman-teman boleh mengacu ke referensi yang manapun gitu ya. Begitu teman-teman ya, kuliah kita untuk
sore hari ini untuk perdana sudah jam 5.12, mohon maaf ya, tadi agak telat. Oh, ini belum nih kontrak kuliah. Mungkin diperlukan biar nanti hasilnya lebih optimal teman-teman ya, meskipun seberapa banyak pun persentase yang ada pada setiap penilaian itu dipertanggungjawabkan, tapi ada baiknya kita bikin kesepakatan dulu ya di antara teman-teman dan kami semuanya. Ada yang urunan? Boleh urunan? Silakan. Permisi Pak Arwin, saya izin bertanya Pak. Boleh. Dalam satu semester itu, dalam ini awal sampai UTS nanti itu kira-kira ada berapa banyak tugas ya? Oh, kita akan ada setidaknya 2 tugas ya. Jadi di antara kalau nanti teman-teman ngecek kurikulum yang ada di Kulinot sih, harusnya setidaknya akan ada 4 tugas selama kita kuliah dari awal sampai dengan pertemuan ke-14. Nah, biasanya dibagi jadi 2. Rata-rata selama ini ya kami itu belajar mengajar ini separuh pertama ada 2 tugas dan separuh yang kedua akan ada 2 tugas juga gitu loh. Jadi kalau ditanya ada berapa, ya kita selama kita belajar sampai dengan semester ini pakai daring ataupun pertemuan tatap muka di kelas, kita ada 2 tugas di awal dan ada 2 tugas setelah UTS. Gitu, Mas. Oke, Jadi terima akan kasih, ada 4 Pak. tugas. Yes, sama-sama. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau urunan? Usul maksudnya berapa? Yuk, sebelum kita halaman terima kasih nih ya. Mungkin saya usul 40, 30, 30 Pak. Oke, 40-nya untuk Tugas. tugas gitu ya. Sisanya adalah UTS sama UAS gitu ya. Boleh, nggak apa-apa. Teman-teman yang lain barangkali punya usulan? Atau biasanya memang template kayak gini ya? Gimana? Sudah cukup? Dan punya urutan? Saya ngikut, Pak. Oh ya, kirain mau ngasih usulan. Ah, sip. Berarti kita sepakati aja ya. Kita pakai 40, 30, 30 gitu teman-teman. Bagaimana saksi? Sah? Pakai ini. Oke, pakai ini aja ya. Oke, jadi sebetulnya porsi berapapun tugasnya, teman-teman harus bertanggung jawab. Kami pun, bukannya teman-teman ya, kami pun pengajar juga harus bertanggung jawab dengan berapapun persentase tugas untuk semua mata kuliah, apapun itu bentuknya, kita pakai format 40, 30, 30, apalagi kalian kan satu semester ini paling tidak kan bareng-bareng semuanya, jadi sudah hafal lah ya. Terus ini yang lainnya nggak perlu. Oh ya, presentasi kita akan pakai Kulino teman-teman, pakai forum gitu ya. Dan forum itu rentang usianya akan ada 6 hari. Jadi ini hari Jumat, jadi akan berakhir di hari Kamis minggu depan gitu ya. Sebelum hari Jumat ada. Jadi forumnya akan ada di Kulino ya. Termasuk dengan bahan ajar hari ini ya, belum saya bagikan memang, setelah juga nanti ada modul berupa PDF beberapa halaman ya dari Pak Max, mudah-mudahan bisa disampaikan ke teman-teman juga ya. Yang pernah ikut kelas saya barangkali sudah kenal nama saya Erwin, Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya, di Kulino juga ada ya, saya ada di H212, jadi kalau suatu ketika teman-teman punya kesempatan datang ke kampus, bolehlah main ke H212, tapi untuk beberapa hari ini masih dibatasi. Teman-teman yang ingin datang ke kampus nanti perlu didata dulu gitu ya. Saya juga kakak tingkat kalian gitu ya, sekian abad yang lalu ya, belajar di informatika juga, dulu yang mengajari saya otomatis dari bahasa itu adalah Pak Suhartono, kemudian Pak Max juga adalah guru saya, jadi kami masih murid beliau gitu ya. Ini kalau ada beberapa pertanyaan yang memang kami masih belum bisa menjawab pertanyaan di teman-teman, kami akan coba belajar lagi sama Pak Max gitu ya. Selain otomatis dari bahasa, bisa jadi di semester yang lainnya saya mengajar kecerdasan buatan gitu ya. Juga ada di logika informatika gitu ya. Di semester kemarin saya ngajar matematika diskrit dan ini adalah email saya untuk berkorespondensi. Misalkan kalian ingin diskusi sesuatu, boleh menggunakan email yang ada di sini gitu ya. Atau kalian boleh menggunakan grup chat
Telegram. Ya, saya pakai Telegram karena beberapa waktu yang lalu kebetulan HP saya rusak dan di saat yang krusial, jadi saya nggak bisa akses WhatsApp group, jadi saya akhirnya pakai Telegram. Ya, jadi begitu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan dimanapun kita belajar. Mohon untuk selalu menjaga adab di atas ilmu ya, karena sepandai apapun orang punya kemampuan akademik, kalau dia tidak menjunjung adab yang tinggi, nanti dia tidak akan bermanfaat. Semoga usia sama ilmu kalian bermanfaat, teman-teman. Saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Boleh saya menutup sore hari ini, nanti kalau ada pertanyaan boleh dilanjutkan di grup chat kali ya. Boleh atau ada yang mau ditanyakan di sini? Cukup? Cukupkah? Coba pingin... Sepertinya cukup, Pak. Sepertinya cukup ya. Leno sudah mewakili teman-teman. Kayaknya teman-teman yang lain juga cukup kali ya. Boleh nggak bentar aja teman-teman open cam. Saya ingin mengabadikan pertemuan pertama kita hari ini, teman-teman, sebelum kita tutup. Bentar aja. Boleh nggak? Ayo, kita ada 35 nih. Dari 39 harusnya. Come on, guys. Ayo, banyak yang lainnya nih ya. Ada yang dari daerah Ngapak nggak? Nggak ada ya? Cetak foto. Ada yang bahasanya Ngapak nggak? Oke, sip. Teman-teman, terima kasih ya. Meskipun tidak bisa muncul semuanya, mudah-mudahan yang lain tetap bisa ikut, jaga kesehatan kalian. Semoga bisa ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri untuk pertemuan tanggal 4 hari Jumat sore ini jam 5.19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Maaf segala hilaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Silakan boleh meninggalkan meeting.